pernyataan Deddy Mulyadi di mana katanya setelah pelantikan beliau sebagai gubernur, maka Gubernur Deddy Mulyadi ini akan berkantor di Depok, Bekasi, dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pastinya bukan berkantor, tapi harus dibanyakan kunjungan atau silaturahmi. Itu bertentangan dengan apa yang dicanangkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan membicarakan tentang pernyataan Deddy Mulyadi di mana katanya setelah pelantikan beliau sebagai gubernur, maka Gubernur Deddy Mulyadi ini akan berkantor di Depok, Bekasi, dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Seperti kita ketahui sahabat-sahabatku, besok hari Rabu itu akan ada pelantikan seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia di Istana Negara, diikuti 505 orang. Dan setelah ini sahabat-sahabatku akan diadakan pembekalan di Magelang. Nah sahabat-sahabatku, pernyataan Deddy Mulyadi ini adalah rangkaian dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan setelah beliau jadi gubernur. Beliau setelah terpilih jadi gubernur menyoroti tentang adanya biaya-biaya di sekolah, kemudian juga sahabat-sahabatku menyoroti pagar laut, kemudian juga menyoroti pertambangan. Dan kalau pertambangan ini, Pak Gubernur, kalau ingin merapihkan, jangan dulu dipiralkan. Diam-diam, tapi terus dilaksanakan perapihan di pertambangan ini. Jadi tentu kalau dipiralkan dulu, sahabat-sahabatku, tentu bagi pertambangan yang ilegal, misalnya tentu akan cari jalan juga untuk menghilangkan bukti-buktinya. Gubernur Deddy Mulyadi juga menyoroti tentang Masjid Al-Jabar, yang dikatakan bahwa untuk membangun Masjid Al-Jabar itu diambil dari pembiayaan lain. Sepertinya Pak Gubernur ini tidak perlu mengutak-atik hal demikian, sahabat-sahabatku, karena itu adalah urusan gubernur yang sebelumnya. Dan lagian yang disorot, kenapa masjid? Masjid Al-Jabar ini, sahabat-sahabatku, sampai saat ini telah banyak pengunjungnya, ribuan, ke daerah Bandung. Tentunya ini juga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, UMKM di sana, pedagang di sana, dan tentu pajak bagi kota Bandung, dan tentunya pajak ini juga masuk ke pajak Provinsi Jawa Barat. Jadi pembahasan tentang Al-Jabar, sahabat-sahabatku, sepertinya tidak perlu diteruskan. Sekarang Gubernur baru Deddy Mulyadi fokus membangun ke depannya. Apa yang kurang sebelumnya diperbaiki, dirapikan, dan terus dikembangkan apa-apa yang belum dibangun oleh gubernur sebelumnya. Nah sahabat-sahabatku, tentang pernyataan Gubernur Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa setelahnya dilantik beliau menjadi gubernur, maka akan berkantor di Depok dan Bekasi. Alasannya karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah Jawa Barat, maka harus nampak Jawa Baratnya. Untuk itu perlu kehadiran Deddy Mulyadi sebagai gubernur di daerah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa bentuknya adalah berkantor. Kantornya bisa dibikin sendiri atau ikut salah satu ruangan di balai kota. Nah sahabat-sahabatku, nampaknya pernyataan itu seperti tidak ada masalah, sahabat-sahabatku. Tapi kalau kita kaji lagi, sahabat-sahabatku, agar misalnya Depok atau Bekasi, di mana wilayah ini terdekat dengan ibu kota, dan agar nampak Jawa Baratnya, makanya mestinya bukan berkantor, tapi harus dibanyakan kunjungan atau silaturahmi. Jadi agar nampak keberadaan Jawa Baratnya, baik Depok maupun Bekasi dan daerah-daerah lainnya, sahabat-sahabatku, yang diutamakan adalah bagaimana frekuensi silaturahmi atau kunjungan yang diperbanyak. Jadi
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sepertinya tidak mesti berkantor. Karena kalau berkantor, sahabat-sahabatku, tentu harus lagi disusun anggaran untuk pengawalan, untuk rumah tangga gubernur, untuk biaya kantor, yang tentunya ini bukan biaya yang sedikit. Apalagi di penyiar lain dikatakan bahwa berkantornya itu, sahabat-sahabatku, bukan hanya di Depok atau Bekasi, tapi di beberapa daerah lain lagi. Bisa kita bayangkan kalau Gubernur Deddy Mulyadi berkantor di seluruh Jawa Barat yang jumlahnya itu ada 18 kabupaten dan 9 kota madya, berarti ada 27 yang harus didirikan kantornya. Berarti harus ada anggaran untuk rumah tangga dan pengawalan. Jadi kalikan saja, sahabat-sahabatku, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemda Jawa Barat ini. Dan ini tentu, sahabat-sahabatku, bertentangan dengan apa yang dicanangkan oleh Prabowo mengatakan bahwa anggaran saat ini adalah diefisiensikan, dihematkan. Kalau ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, sahabat-sahabatku, tentu nanti biayanya akan membengkak. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan wacana ini tidak terjadi. Itu saja, sahabat-sahabatku, yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.